Ibu dan Bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, kali ini kita akan bahas bagaimana sih sebetulnya pendidikan anak zaman now. Ya, kalau tadi disampaikan kondisi di mana dulu itu hal seperti ini tuh biasa, tapi kok sekarang kok dikatakan nggak biasa. Nah, kalau kita melihat sebetulnya kita mendidik ini, yang paling pokok pertama dan paling utama yang perlu kita pahami dan perlu kita jadikan ini sebagai acuan. Itu Allah sudah ngasih gambaran itu di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalau di zaman dulu ketika Al-Quran itu hadir, itu kan disebut sebagai syair. Karena di kala itu barang siapa yang bisa bersyair itu kalau berpantun ya. Bersair itu maka makin dalam syairnya itu makin keren gitu. Jadi akan keren dan dikagumi dan bahkan dicintai ketika orang itu pandai bersyair. Maka mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa syair. Tapi syairnya bukan dari buatan manusia, yaitu dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syairnya super keren. Sehingga bahkan kita melihat ketika syair itu dihadirkan sampai membuat orang-orang di zaman itu terkagum-kagum. Bapaknya Khalid bin Walid itu kagum dengan syairnya yang berupa kalamullah, ayat Allah, ayat di dalam Al-Quran, sampai kagum. Walaupun kekaguman itu tidak sampai membuat ia masuk Islam, tapi anaknya yang masuk Islam, gitu ya. Nah, pada zaman itu, jadi kita perlu ada membedakan, ada namanya syair, ada namanya nazam, ada namanya kalam. Ini beda, ini sama-sama syair semuanya. Jadi begini, sebagai pengetahuan dulu di awal. Yang pertama adalah syair. Syair itu dimaknai boleh kalau orang remaja bilang itu rayuan gombal. Rayuan gombal. Jadi kalau sudah cinta, lautan pun aku seberangi. Renang lagi rame terus halep-halepan gitu ya, lautan gitu kan, betul ya? Itu ya para pemuda, remaja-remaja gitu kan, tenane gitu ya. Jadi syair itu kan indah didengar, enak ramah dirasakan, tapi kadang sering gombal, tidak sesuai fakta. Nah itu syair. Makanya sampai Allah menegur para penyair di surat Asy-Syu'ara, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, begini, ada namanya nazam. Nazam itu gini, itu juga syair. Misalnya, yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Jadi orang ulama dulu itu bikin rangkuman dari buku tebal. Buku tebal kalau tebalnya segini, kira-kira dihafal susah nggak? Susah, ya, karena karya manusia. Maka dibikin rangkuman. Rangkumannya itu cuma kalimat pendek-pendek, sehingga mudah dihafal, nyaman dilakukan, sehingga dengan ingat syair maka ingat isi yang buku yang tebal tadi. Nah, kerennya begitu. Jarang kan sekarang bikin buku kemudian bikin syairnya, gitu jarang. Dan memikirkan keindahannya gitu ya. Sampai ada kalau dibilang yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i, ada ain gitu. Kayak Quran itu kan, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf if gitu. Itu syair. Nah itu tapi bedanya kalau syair yang dibikin ulama tadi itu namanya nazam. Namanya apa? Nah, kenalan aja dulu nggak apa-apa. Nazam itu syair yang ilmiah. Apa? Artinya syairnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah ada yang lebih tinggi dari itu syairnya. Namanya kalamullah. Apa? Kalamullah itu apa? Syair. Tapi syair yang sesuai dengan fakta. Syair yang sesuai dengan apa? Kalau saya tadi apa? Gombal, ya, ngapusi, ya. Tapi kalau ini sesuai dengan fakta yang
sudah terjadi, yang tidak bisa kita lihat, yang sedang dan akan terjadi. Betul? Bahkan sampai mengabarkan kehidupan setelah dunia. Itu namanya kalamullah. Nah, gitu. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa Al-Quran itu adalah kabar yang dimana sesuai dengan fakta dan bisa mengikuti zaman. Nah, begitu. Jadi fakta yang bisa mengikuti apa? Zaman. Maka Anas bin Malik rahimahullah itu sampai menyampaikan terkait dengan cara mendidik. Beliau menyampaikan begini, tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan cara yang telah membuat baik umat sebelumnya. Begitu. Jadi tidak akan baik akhir umat ini. Ini kan udah mau akhir nih, betul nggak? Kalau kita hitung-hitung, Bu, Bunda, ini sudah zaman fase yang keberapa? Keempat. Jadi kelima itu nanti Islam berjaya, habis itu kiamat. Begitu. Dulu fase pertama di zaman Nabi kan begitu ya. Ya, kalau Rasidin ada begitu kan, yang terjaga. Terus begitu seterusnya, fase kedua, hingga sampai sekarang fase yang keberapa? 4. Habis keempat selesai ini nanti, masuk yang kelima. Nah, Islam jadi rahmatan lil alamin yang kelima. Berarti semua baik Islam maupun kafir merasakan manfaat dengan aturan Islam, merasa bahagia, nyaman, sejahtera bersama dengan Islam. Seperti di zaman Spanyol itu kan pernah dikuasai Islam dan mereka bersyukur dipimpin oleh orang-orang Islam, diatur dengan aturan Islam. Mereka bahagia karena sejahtera. Spanyol menjadi rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh dunia. Nah, ini Masya Allah. Nah, begitu pula tadi, Masya Allah. Siapa tadi? Sekitar Spanyol. Iya. Jadi artinya bahwa kesimpulannya bahwa tidak akan baik akhir umat ini, fase yang keempat ini tidak akan baik, ya, kecuali dengan cara yang telah terbukti membuat baik umat sebelumnya. Pertanyaannya gini, umat sebelumnya itu siapa? Gini mau baca, ya nggak? Nah, kita mau dididik anak zaman now, tidak akan baik anak zaman sekarang. Itu kalau tidak dididik seperti cara dulu mereka berhasil dididik. Siapa mereka itu? Siapa umat sebelumnya itu? Kan gitu. Nah, jawabnya adalah Rasulullah SAW menyampaikan sebaik-baik manusia, coba ulangi, baik-baik manusia adalah sahabatku. Nah, dan kemudian dan yang menyusul setelahnya. Dan yang menyusul setelahnya. Jadi ada 3 generasi, bukan 3 orang, 3 generasi. Yang pertama apa? Sahabatku. Berarti sahabatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti bagaimanakah pendidikan Rasulullah SAW saat mendidik sahabatnya? Yang pertama. Yang kedua, dan kemudian yang menyusul setelahnya. Generasi siapa itu? Tabi'in. Coba ulangi. Nah, bagaimana dulunya sahabat Nabi itu mendidik tabi'in, begitu, urut. Kita tulis. Kemudian dan kemudian yang menyusul setelahnya, yaitu siapa itu? Tabi'in. Jadi ada tabi'in. Jadi kita tinggal cari bagaimana tabi'in. Coba, bagaimana tabi'in mendidik generasi tabi'in. Maka kita tinggal contek saja dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bagaimana cara mereka mendidik? Karena di zaman ini lahir manusia-manusia yang luar biasa. Apa contohnya yang luar biasa? Begini Bu, Bunda, Ibu. Sekarang apa ada?
misalnya ahli kedokteran itu di usia 17 tahun. Iya belum ya, betul, kada ada belum. Kan nanti anak-anak kita kan nanti, masya Allah, Akbar. Tapi di zaman dulu itu ada, dan anak-anak yang gemilang di usia dini itu banyak. SMA kan belum lulus itu, ada yang bahkan SD aja belum lulus, tapi jadi dosen. Keren kan? Keren banget. Nah, saat ini cobi anak kelas 5 SD, kalau dapat jadi dosen. Sopo SD lulus ada di dosen, gimana? Iya, tapi zaman dulu itu banyak. Contohnya siapa salah satunya? Imam Syafi'i, begitu. Sampai dia ditanya itu saat ngajar, aduh, kok Ustaz tidak puasa? Begitu. Kan bulan Ramadan dia ngajar fikih tapi nggak puasa. Jawab dia apa? Bahkan saya belum balik. Sah-sah saja saya nggak puasa gitu, ya betul ya? Ini kan belum balik, ya kan nggak dosa. Allah Akbar. Jadi dosen di usia apa? SD. Jadi ketua para hakim. Wow. Daftar hakim anak SMP diterima betul? Betul. Lulus S1 hukum daftar hakim kan? Ijik terlalu dini, urung pengalaman. Gak mau betul? Itu jadi hakim di usia SM, bukan hakim, tapi ketuanya para hakim. Berarti tempat curhatnya hakim. Wah, keren banget Bu. Keren, masya Allah. Nek niki anak jenengan niki pinter rawan banget. Rawan banget, cocok nih gitu. Sitas yang cocok ya ini nih. Senyumnya pada cocok. Masya Allah. Terus kemudian banyak jadi pemimpin di usia 20 tahun. Kemudian dia tidak hanya mau, tapi dia pandai, punya kemampuan sehingga di bawah kepemimpinannya bisa mengalahkan negara yang dikdaya di seluruh dunia. Bahkan negara itu turun-temurun 830 tahun gak ada yang bisa ngalahin. Tapi takut lewat seorang pemimpin muda. Namanya siapa? Iya, Muhammad Al-Fatih. Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu di bawah kepemimpinan yang muda, masih muda, itu Andalusia, Baghdad, ya, Baghdad itu menjadi pusat ilmu pengetahuan di teknologi di seluruh dunia. Jadi kalau pengen belajar teknologi, pengen menggali pengetahuan antariksa dan sebagainya, itu belajar bahasa Arab dulu. Nanti belajar ke kota Baghdad. Siapa pemimpinnya? Seorang pemuda yang bernama siapa? Harun Ar-Rasyid. Dan kayak gitu banyak, Masya Allah. Nah itulah kita pengen gak punya anak-anak seperti itu? Pengen. Coba, saya betul-betul pengen. Coba. Saya betul-betul pengen. Anak saya gemilang di usia dini. Begitu. Jadi di usia kecil tapi sudah prestasinya luar biasa. Baik, Bapak Ibu, Bunda dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimanakah mereka dididik? Nah, mereka dididik sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka dididik seperti tujuan Allah menciptakan manusia. Coba, mereka dididik seperti tujuan Allah menciptakan anak-anak kita, termasuk kita. Begitu ya, Masya Allah. Apa tujuan Allah menciptakan itu? Ini. Ya. Nah, ini sebagai fondasi dulu, sebagai awal. Nanti kita masuk di materi intinya. Nah, tujuan pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Populer kan? Wa ma khalaqatul adariyat. Dari mana? Wa ma khalaqatul jin
nawal insa illa. Tuh, apa kan? Ya, betul, kelihatan sering pengajian. Masya Allah, luar biasa ini ibu terbaik. Jadi anak itu dididik seperti tujuan Allah menciptakan anak kita. Untuk apa mereka dilahirkan ke bumi? Untuk beribadah kepada Allah. Targetnya adalah menjadi anak yang solih atau solih. Nah itu target pertama. Jadi target manusia diciptakan, diutus di bumi ini untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Maaf, solih atau solihah. Solih atau solihah. Nah begitu. Cirinya bagaimana? Yang ibadahnya, makin ia rajin ibadahnya, makin bertambah imannya. Makin bertambah imannya, makin bagus perilakunya, makin bagus akhlaknya. Jadi targetnya solih itu akhlak yang mulia, berbasis iman. Jadi perilaku baik itu nggak cukup. Perilaku baik yang didorong atas keimanan, atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW gitu. Karena kalau perilaku baik, misalnya jangan orang kafir berperilaku baik, betul nggak? Iya. Bukan itu. Perilaku mulia, akhlak mulia yang berangkat dari iman. Maka nanti yang kita didik untuk menjadi anak yang saleh dan salihah adalah ada 3. Mendidik imannya, mendidik ibadahnya sehingga berbuah akhlak gitu. Coba dididik imannya, coba dididik imannya ya, hingga cinta ibadah, dididik ibadahnya ya, hingga makin bagus perilakunya. Jadi ibadah sholat itu endingnya itu membuat anak itu rajin, berakhlak mulia. Jadi dia disiplin, jadi dia peduli, sayang sama teman-temannya. Kan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan mendoakan orang-orang yang saudara-saudara yang ada di sebelah kanannya, bahkan dengan doa yang lengkap. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi. Itu hati itu berkata, ya Allah, berikanlah keselamatan dan rahmatmu kepada saudara-saudaraku yang ada di samping kiri. Jadi tambah sayang banget sama adiknya, nanti habis sholat sih tambah sayang. Tapi makanya sholat ibadah itu, parameter kelulusan sholat itu di mana? Perilakunya. Kalau perilakunya masih bermasalah, berarti ibadahnya masih butuh diperbaiki. Paham ya? Kok sholatnya kenceng sih ngerasani? Berarti sholatnya sih perlu ya, kan harusnya sayang didoakan baru dirasani. Gitu kan nggak matuk, gitu. Salamnya berkali-kali deh Bu. Gimana? Salamnya berapa kali? Minimal sehari. Sholat wajib 5, berarti kali 2, 10 kali dia didoakan, gitu kan? Ya Allah, berikanlah keselamatan pada saudaraku ini ya Allah, ya. Tapi habis sholat dirasani, cocok banget. Ya Allah, ya ampun ya, betul. Kalau di sini kan enggak, kan ibu terbaik, masya Allah. Nah, maka ibadah yang kita didik buat anak kita nanti, ibadah itu bisa memakruhkan, membuat baik akhlak perilakunya. Makin ia rajin ibadah, makin nurut sama orang tua. Loh, begitu. Maka ukuran sholat yang sudah tuntas itu tidak hanya sekedar selesai sholat pulang, tapi di sana kita bisa menyempurnakan dari panggilan adzan sampai selesai sholat, sehingga bisa membuat sifat-sifat mulia, dari disiplin, dari keberanian, dari penyayang dan sebagainya.
bahkan menyempurnakan 40 sifat yang ada dalam dirinya. Masya Allah. Sholat wajib itu bisa menyempurnakan berapa? 40 sifat yang Allah berikan kepada anak kita. Masya Allah. Maka kan sampai kalau yang dihisab pertama itu adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya maka baik yang lainnya. Itu berarti kuncinya pendidikan itu di mana? Salah satunya sholat. Artinya adalah mendidik yang serba wajib. Yang mendidik apa ya? Serba wajib. Ya kayak puasa Ramadan, berbakti kepada orang. Nah, membaca Al-Quran dengan semua ini nanti yang wajib-wajib kalau tuntas, dia dengan tuntas maka akan tuntas sifat-sifat mulia yang 40 tadi. Kalau masih ada yang belum sempurna, berarti ada yang belum tuntas dalam yang wajib tadi. Contoh misalnya, dikatakan sekolah sudah lulus ibadah sholatnya, antara gerakannya sudah benar, bacaannya sudah benar, hafal dan tidak ada yang salah. Dia tahu sholat duhur berapa rakaat, asar berapa. Kalau misalnya kurang, menambah berapa, dia bisa. Tapi dia nggak paham arti bacaan sholat. Dia belum paham, anak-anak belum paham arti bacaan sholat. Itu masih menjadi PR. Karena tidak akan minim sholat itu berbuah perilaku mulia kalau nggak paham apa yang diucapkan. Kayak tadi misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ngerasani, kan nggak paham. Paham ya? Kalau dia paham, mestinya dia akan merasani, kan tadi bapak donati, masuk nggak rasa, begitu kan? Betul atau tidak? Bahkan ketika anak kita yang di sebelah kanan, kita ikut mendoakan, Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah atas kamu, nak. Gitu. Tiba-tiba kemudian kita marah-marah karena muncul perilaku negatif yang tidak sengaja, atau perilaku negatif yang merupakan muncul dari sifat bakatnya gitu. Nah, nanti kita bisa bahas sepertinya ya. Jadi tiba-tiba kita marah-marah, misalnya gini, dia lagi betulin pakai sepatu, kita cekat iki wis telat nganggo sepatu tak klemak orang dia rasa iki begitu. Itu di sana, bukan di sini ya. Gitu ya. Kat biyen kan saiki padha gitu. Padahal itu bakat, Bu. Kelama-kelama itu bakat. Baru tahu ya? Serius, Bu. Jadi seorang ulama, ahli ilmuwan itu butuh bakat kelama-kelama. Mungkin serius nih. Dalam bahasa Arabnya itu disebutnya al-ana apa? Gitu. Ada loh sahabat yang dikatakan punya bakat kelama-kelama tadi. Nabi yang bilang sendiri begini. Tadi ada satu kabilah itu datang pada Nabi SAW. Nah, yang namanya ketemu pertama kali Nabi, biasanya cuma diceritain gitu. Kagum, bos. Saking kagumnya dengan Nabi itu, ketika ketemu pertama, kira-kira bagaimana? Kalau lihat idola itu langsung gimana? Berlarian, betul atau tidak? Iya, langsung saling tolong, begitu kan? Betul atau tidak? Iya, mau ketemu yang diidolain, betul nggak? Nah, tapi ada satu sahabat, ini dia nyantai gitu. Yang lain tuh pada berlarian, dia nyantai turunnya santai gitu ya. Nggak berjalan, nggak berlari, betulin dulu bajunya gitu ya, dirapiin, pakai wangian gitu ya, kurang dipakai gaji misalnya, terus dirapikan dulu tunggangannya, dicencang dulu gitu ya, dipastikan aman, nggak hilang tunggangannya tadi yang berantakan, dirapikan dulu gitu, baru menghadap Nabi SAW. Ini jalurnya orang nggak paham tadi bilang gini, ini ngomongnya karepe piye? Gitu betul. Genah ini nabimu, ketemu pertama masa Yusuf ini. Gitu betul. Gitu betul. Umumnya kan gitu kan, lumrah gitu kan.
tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada ibu dan mengatakan begini, Bunda. Jadi Allah menganugerahkan kamu 2 bakat. Yang pertama itu al-anah, yang kedua al-hilm. Nah, apa itu al-anah itu? Al-anah itu tidak tergesa-gesa. Coba ulangi apa? Tidak tergesa-gesa. Nah, kalau anak kita kelemah-kelemah, berarti mesti punya bakat al-anah. Gino betul. Sekarang mulai bersyukur, alhamdulillah. Anak bisa kelemah. Gino betul. Alhamdulillah, orang yang berilmu itu bisa melihat apa? Intan berlian di tengah air yang keruh. Delok kabeh opo? Ngono apik. Tak dulu. Itu berlian opo iya? Belajar dulu di sini kan gitu ya. Ngaji dulu gitu. Nah, jadi Masya Allah itu intan berlian. Jadi ulama itu, ahli ilmu itu nggak boleh tergesa-gesa. Kalau misalnya dia baru baca satu kitab, ditanya, kemudian kok ini sepertinya butuh pendalaman, maka dia nggak tergesa-gesa menyimpulkan. Sebentar, saya akan pelajari dulu. Nanti saya akan berikan jawaban yang tepat, insya Allah. Dia cari lagi yang lain, sumber-sumber yang lain dipelajari dulu. Setelah dia yakin berbagai literatur yang kuat itu mengatakan oh begini, baru dia sampaikan. Loh, ini bakat nggak? Bakatnya bakat. Dan itu mesti gandengannya sama sifat bakat as-sabru atau sabar. Anak yang kelemah-kelemah mesti sabar. Dan nanti gandeng lagi mesti dia punya bakat namanya al-hikmah. Apa? Al-hikmah itu pandai memahami dengan tingkat ilmu yang mendalam. Contohnya misalnya begini, ada kisahnya kan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendidik anaknya Ismail, ya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini istrinya meninggal Hajar, kemudian anaknya Ismail ini menikah, dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke rumahnya, pas tidak ada suaminya, tidak ada anaknya. Itu kemudian Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana keadaan keluargamu bersama dengan suamimu? Begitu. Saya ayahnya. Maaf ya, dia nggak menyebut namanya. Maaf. Bagaimana keadaan kamu hidup dengan Ismail? Kemudian sang istri tadi mengatakan, hidup kami serba kesusahan, kesempitan, kekurangan makanan dan minuman. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya tadi, istrinya Nabi Ismail, sampaikan salamku kepadanya dan gantilah palang pintu rumah. Dan apa? Gantilah palang pintu rumah, begitu. Maksudnya apa? Terus pedang-pedang gitu ya, gitu kan? Nah, gitu kan. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam itu pergi, Ismail datang. Dia merasa kayak ada yang datang gitu. Ada yang datang tadi. Iya. Dia menanyakan ini dan ini, saya menjawab begini dan begitu. Kemudian apa? Beliau menyampaikan pesan. Iya. Sampaikan salamku kepadamu dan gantilah palang pintu rumah. Oh begitu. Berarti saya itu adalah ayahku. Dia kaget. Ternyata memang istrinya belum tahu kalau Nabi Ibrahim AS adalah ayah dari Nabi Ismail. Dan kemudian pesan yang kedua, mengganti palang pintu, itu maksudnya beliau adalah saya disuruh menceraikan kamu. Sok betul ini. Jadi hati-hati kalau dengan mengganti palang pintu. Kok nggak langsung bilang? Nanti bilang ceraikan. Gitu. Nohok sekali kan gitu kalimatnya, betul nggak? Tapi karena Nabi Ibrahim itu punya
punya ahli hikmah, bakat hikmah, maka tadi dia bilang sama menantunya itu bukan dengan kalimat itu. Kalimat apa? Ceraikan, bukan, tapi dengan gantilah palang pintu. Itu kalau nggak cerdas, nggak punya bakat ahli hikmah, itu nggak bisa nangkep Pak, diganti beneran palang pintunya. Bener tau nggak? Oh bapakku mungkin rasa seneng karo palang pintu iki. Oh tau, wes ngene wes tak gentine sesuk tak bangune meneh. Gen mau mboten? Nah, tapi kemudian akhirnya diceraikan dan kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Dan setelah menikah lagi, istrinya juga tidak tahu kalau ayahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Didatangi lagi, pas suaminya nggak ada di rumah lagi. Lah, ketika didatangi, ditanya lagi bagaimana keadaan engkau dengan suamimu, gitu kan? Jawabnya, kami hidup bahagia, walaupun serba kekurangan. Kami makan makanan yang cukup untuk kami makan sehari-hari. Alhamdulillah, bersyukurnya. Nah, bahkan beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Kemudian sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan perkokohlah palang pintu rumahnya. Gitu. Masa gitu. Lalu kemudian pulang beliau. Kayaknya datang ya? Iya. Bagaimana cerita? Saya begini dan begitu. Apa pesan beliau? Sampaikan perkokohlah palang pintu rumah. Itu maksudnya saya suruh betul-betul menjaga kamu seumur hidup. Masya Allah. Repot itu. Nah, yang berarti ada bakat al-hikmah pada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh nih, teladan. Dan teladan al-hikmah pada siapa? Nabi Ismail. Nah, ciri-ciri anak yang punya bakat demikian biasanya itu begini. Dia suka mendengarkan dan menceritakan kisah-kisah yang berbau gaib. Entah itu horor atau nggak horor, pokoknya gaib. Nggak kelihatan, dia suka. Dengar itu serius. Dan habis itu dia cerita ke uminya lah, ke abinya lah, ke temannya lah, itu cerita. Dia tidak bermaksud nakut-nakutin, enggak, karena dia senang. Atau yang berbau karomah. Misalnya ada seorang imam Quran itu, dia tiap dia bicara itu suara apa, baunya itu harum. Karena beliau sebagai ahli Quran, baunya itu harum. Ada karomah orang buta tapi bisa mengetahui orang ini lagi junub apa tidak gitu. Sehingga dia nggak boleh setoran sebelum mandi junub, karena dia ternyata lupa mandi junub, tapi setoran Al-Quran padahal ngantrinya pertama. Nah kok diurut? Coba kamu yang kedua, coba kamu yang ketiga, kamu yang aku kapan gitu loh. Padahal antriku sebelum subuh, kok aku nggak dipanggil-panggil, padahal aku dudukku di depan sehnya gitu. Ternyata dia baru sadar, oh dosaku ya. Oh ternyata dosaku nganu ya. Oh iya, aku baru mandi junub, astagfirullahaladzim. Dia pulang dan pulang mandi junub, kemudian sampai di situ langsung dipanggil, si pulang kamu datang ke sini sekarang, begitu. Padahal saya itu buta matanya. Ini kan karomah. Nah, anak kalau diceritain kayak gitu senangnya minta ampun, bahkan diceritain itu ahli hikmah. Karena dia suka mendalami ilmu. Jadi ilmunya tuh sampai dalam banget. Kayak tadi palang pintu rumah, kalau digagas gimana itu? Orang yang nggak punya bakat ahli hikmah, dia langsung diganti itu. Diganti. Tapi palang pintu maksudnya begini. Suami itu pintunya. Pintu itu kalau ditegi begini tanpa palang, sehingga ini jatuh nggak? Begitu. Gina batan. Akhirnya kelihatan semua air rumah. Gina batan. Iya. Makanya dia butuh, suami itu butuh untuk bisa menjaga keluarga. Itu palang pintu yang kuat. Siapa palang pintu? Istri yang solih. Paham ya? Nah begitu. Ini kan sebuah al-hikmah, betul kan? Masya Allah. Nah yang suka-suka begitu, yang suka cerita perang Badar, ada malaikat ribuan membantu pasukan Islam yang jumlahnya cuma 300. Wah, dia senang banget mendengar kisah itu. Nah itu ahli hikmah. Nah disinilah makanya tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas utama kita mendidik anak zaman now itu dengan Quran, itu dengan target bagaimana ia
jadi anak yang soleh dan solihah. Lewat mana? Bangun imannya, sehingga dengan iman dia cinta ibadah. Dengan cinta ibadah dia akan makin bagus perilakunya. Nanti yang kita bahas, lalu bagaimana cara membangun iman, begitu ya, sesuai dengan kondisi yang sekarang. Nah gitu. Yang kedua dulu, target kita mendidik anak kita untuk apa? Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menciptakan kalian anak-anak, ya, dia kalian yang menciptakan dari bumi. Menciptakan kalian itu dari bumi. Berarti yang menciptakan siapa? Manusia. Dia Allah yang menciptakan anak-anak kita untuk wasta'marakum fiha. Untuk apa dia diciptakan? Untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Target kita kedua, soleh solihah itu gak cukup. Karena soleh solihah itu hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya ulama mengatakan bahwa Allah itu 1000 kali lipat lebih mencintai anak yang muslih dibanding anak yang soleh, begitu. Soleh itu bagus, itu tiket pertama masuk surga, Pak. Aku ya kan ada bapaknya ya, Plata ya. Jadi tiket surga awal pertama itu kalau soleh solihah, karena dia ciri-cirinya soleh solihah itu nggak mengganggu orang lain atau nggak bergantung sama orang lain, nggak mengganggu, nggak bergantung. Dia sudah bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi belum bisa bermanfaat untuk orang lain. Makanya tugas yang kedua, jadilah anak yang bermanfaat. Nah kayak Sofa begini, adain kajian bermanfaat untuk ibu-ibu. Nah gitu, dididik begitu. Jadi supaya apa? Dia lahir sebagai anak-anak yang bermanfaat atau disebut muslih. Solehnya bisa menjadi jalan solehnya orang lain. Nah begitu. Nah itulah target kita mendidik anak kita. Mulai dari dulu sampai nanti kiamat, tujuan pendidikan tetap cuma dua. Fokus menjadikan anak yang solih atau solih. Yang kedua, menjadi anak yang atau muslih. Apa? Nah pertanyaan begini, bagaimana dinyocokkan agar anak kita itu memiliki iman yang kuat sehingga terdorong rajin ibadah dan kemudian ia makin bagus perilakunya. Nah kita akan bahas. Sudah ganti slide dulu. Ya, sebentar ya. Oke, jadi begini caranya, Syekh. Jadi gini, nanti kita bahas apa? Iman itu bahasa apa sebenarnya? Kalau orang beriman itu apapun akan dikorbankan, betul atau tidak? Ibadah akan bicara nih kan, betul atau tidak? Betul. Nah gitu. Berarti itu bahasa lain kalau sekarang apa? Cinta, betul nggak? Nah, kata tadi kan ada Sa'di yang Maula tadi. Kalau sudah cinta, apa tadi? Lautan akan diseberangi, gitu kan? Saking semangatnya begitu, sampai gak melihat kekuatan fisik dirinya. Terus pokoknya kalau sudah cinta, cinta itu butuh pengorbanan. Apapun akan dikorbankan. Bahkan gak bisa nangis, bismillah, terus pokoknya iso, nah gitu. Sampai apapun begitu. Nah, maka kita untuk mendidik iman itu caranya harus dengan tahu urut-urutan kenapa anak itu bisa cinta dengan ibadah. Tahu urut-urutannya kenapa kok anak itu bisa cinta kepada Allah, cinta kepada nabinya, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada generasi terbaik, cinta kepada orang tuanya, bahkan cinta kepada gurunya gitu. Bagaimana urutan-urutan cinta itu? Nah kita harus bahas, ini sunatullah. Cinta itu terbentuk dari kekaguman. Coba, cinta itu terbentuk dari kekaguman.
kita makin cinta. Gimana? Dulu pas ketika mau nikah, ya, kok mendadak saya tambah kagum sama kamu ya, Mas? Begitu. Nah, akhirnya cinta. Sama ketika anak kita kagum kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mencintai Allah. Itu pasti. Hal yang sederhana saya contohkan. Anak nonton film apa sekarang? Gak sama-sama saya, sama apa? Dragon Ball. Sekarang apa itu? Apa? Pororo. Sama. Ya, saking Pororo itu apa ya? Penguin. Itu ada nggak yang dikagumi dari Pororo? Ada nggak yang dikagumi? Lucunya atau apanya gitu, ada nggak? Lucunya ya? Apa sih? Lucunya sama usil. Oh, usilnya. Keberanian, usil itu berangkat dari berani. Bakat berani, jadi usil, ya, suka usilnya. Terlepas apapun yang dikagumi, itu mesti ada yang membuat anak itu kagum. Kalau dia mencintai Pororo, berarti dia ada sesuatu yang dikagumi dari Pororo. Kalau dulu saya begini, kalau saya tuh dulu itu idolanya Superman. Waktu kecil gitu ya. Kalau tahu kan gitu ya, Superman. Sehingga sampai saya itu saking saya cintanya sama Superman, kok nganu ya? Nek bengkong ini, kok tak kali baju Superman, wah semangat. Apapun dilakukan, begitu. Disuruh milih baju yang mana? Ini. Pokoknya gambar Superman nih, gitu. Itu karena sudah cinta. Dan cinta itu mesti muncul dari kekaguman saya terhadap Superman. Bener memang, saya sering nonton film Superman. Gimana nggak kagum? 1 lawan 100 menang, gitu ya. Episode pertama. Episode sampai episode ke 100 tuh menang terus kok. Gimana? Apa nggak kagum? Nggak coba, ya. Apalagi bisa memuaskan imajinasi saya sebagai anak kecil. Bisa terbang, keren. Padahal Superman itu masuk akal nggak, Pak? Bunda? Nggak masuk akal, masuk uang mebur, gitu. Tapi saya percaya aja. Kan saya logikanya masih lemah. Anak yang 0-7 itu masih lemah logikanya. Memahaminya masih lemah, itu masuk akal atau nggak masuk akal atau nggak masuk akal. Pokoknya aku seneng, wes tak kagumi, gimana badan. Kalau sudah 7 tahun kesana mulai mikir, apa iya atau mau mebur, teman, mulai begitu. Tapi kalau masih kecil itu cintanya cinta buta. Karena udah kagumnya minta ampun, dia ada manusia yang bisa terbang, bisa nyorot matanya, besi pun bisa patah, begitu ya. Mau sesuatu bisa kalah, menang terus kagum. Karena kagum jadi cinta. Maka nanti efek kalau sudah cinta Superman, anak-anak itu gimana? Cinta Pororo, apapun yang tampak pada Pororo, apapun yang tampak pada Superman akan dia cintai. Gina betul. Pengen, mesti apa-apa boleh wedan toples ya sing ono gambare Pororo. Lihat Doraemon ya seneng. Kok ae Pororo. Itu karena sudah cinta, Bu. Begitu. Bahkan sampai ada ketika ini dipahami dengan dalam konteks kebaikan. Itu dasar hasilnya. Ini saya dokter salah lihat begini. Kalau anak-anak itu mencintai gurunya atau orang tuanya, maka apa yang tampak pada orang tuanya, apa yang tampak pada gurunya itu akan dicintai. Coba kita lihat ini, anak-anak yang masih di usia balita, apalagi belum punya adik, gitu ya. Syaratnya belum punya adik, gitu ya. Perhatiannya full, gitu kan, betul ya? Nangis cekol, dicekol, dilus-lus, dipuji, walaupun nyokotan, gitu ya. Begitu juga, semua dilus-lus. Dilayani, dipuji, dikasih hadiah, dibersamai, disentuh, semua dikasih. Itu ketika pas dia bisa mulai berangkat jalan gitu ya. Ibunya sholat, dia ikut sholat kan? Ikut sholat. Tapi kalau enggak, berarti nggak cinta sama ibunya.
Betul. Kalau dia cinta sama ibunya, mesti ibunya sholat, nggak diajak sholat, dia ngendal sama ibunya, terus ikutan glosor, sujud ya. Mungkin apa betul? Mungkin. Beda kalau balita sudah punya didik, mesti beda. Karena merasa kurang diperhatikan, kurang mendapatkan cinta, gitu kan? Akhirnya sholat dewi. Aku dolan enak, karena kocokku gitu. Nah, jadi perannya gini, Bunda. Kuncinya satu. Kalau anak sudah cinta, jika anak sudah cinta, coba, jika anak sudah cinta, apapun yang tampak pada orang tua akan dicintai. Apalagi diperintahkan nurut itu. Kalau misalnya anak nggak nurut, tanda-tanda cinta tertingginya bukan pada orang tua. Itu bisa ditebak. Ada yang orang sampai dewasa itu nurut sama orang tua, bahkan apa-apa tari sama bapaknya, tari sama ibunya. Itu tandanya bahwa bapak ibunya itu dicintai selama dia bersama. Dia merasa orang yang paling diperhatikan oleh orang tuanya. Maka kalau banyak anak disurvei, siapa yang kamu kagumi? Kamu kagum sama bapakmu nggak? Oh ya, ini coba ada bapakku ya. Gitu, paham ya? Nah, kau jangan kalau bu Mugi, coba ditanya, silang, jangan tanya, ibu tanya, karo bapak ini kagum orang. Kenyang lah kalau bapak. Udah begitu udah, itu PR. Sebaliknya nanti bapak suruh tanya, karo bu ini kagum orang. Tenang, insya Allah. Ibu itu apa-apa dikorbanin. Aku loh, ibu tuh udah capek luar biasa masuk angin tuh, masih aja nyuci baju. Gitu dan sebagainya. Ya Allah. Gimana kalau gitu? Dia mesti nurut sama ibunya. Apapun yang tampak pada ibunya, dia akan mencoba mengikutinya. Begitu. Sama kalau anak cinta kepada Allah, bagaimana mendidiknya? Gampang. Ceritakan bagaimana anak itu bisa mengagumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita ceritain. Ya. Jadi diceritain biar anak makin kagum. Contoh misalnya perang Badar. Bagaimana dengan izin Allah itu bisa mendatangkan 3.000 malaikat untuk mengalahkan 1.000 pasukan kaum Quraisy. 3.000. Bahkan di peristiwa itu surah Al-Fil, gajah ya, itu apa itu? Kehebatan Allah. Mengutus burung ababil. Bayangin bu, kerikil kecil kan bisa memusnahkan gajah gitu. Masa Allah, siapa yang bikin itu? Allah. Siapa yang bikin kerikil itu yang kecil bisa ngelain yang gede? Allah. Dia makin keren Allah gitu ya. Makin kagum nggak? Makin kagum. Kalau dia makin kagum, dia makin lama-lama makin cinta. Kalau berkisah tentang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya tadi, hebat gak Allah? Hebat. Itu penanaman iman. Kemudian berikutnya kepada nabinya. Seberapa sering kita mengkisahkan kehebatan Nabi Muhammad SAW? Cerita tentang tanggal lahir itu boleh, itu penting. Tapi lebih penting cerita tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW, karena itu bisa menambah imannya, menambah kekaguman kepada nabinya, sehingga ia mencintai nabinya. Paham bu? Iya, kan seringkali sibuk kalau TPA itu sering sibuknya tanggalnya tanggal berapa, 12 Rabiul Awal, tapi nabi itu bisa apa saja, nggak tahu dia. Hebat di mana, nggak tahu dia. Maka yang urgent, karena pendidikan iman itu pertama, maka kisah-kisah yang pertama dikisahkan itu apa? Yang membuat anak kita tuh kagum sama nabinya. Makin heroik, dia makin kagum. Makin ia kagum, makin ia cinta kepada nabinya. Paham udah? Paham ya? Masya Allah, keren banget. Nah, apapun itu. Nah, sekarang itu kalau yang sudah lewat kayak mencintai Allah, nabinya, kemudian generasi terbaik dari sahabat Nabi tadi kayak Imam Syafi'i tadi, itu dikisahkan caranya. Bahkan kalau perlu dikisah begini, silang. Contoh misalnya kalau Lebaran,
Saya dapat nasihat dari kakak ipar saya almarhum, semoga Allah memberikan beliau nanti di surga. Beliau ini cerita pas khutbah Idul Fitri. Itu nasihat buat kami juga. Kalau pas lebaran, jangan sibukkan orang tua kita dengan urusan dakwah. Kan biasanya kalau kita soal ke tempat mbah itu biasanya mbah kan masak iki, sibuk masak gitu kan. Ya jangan. Biarkan kita anak-anak yang kumpul bawa brambang, bawa bawang, semua ayam dibawa semua, nanti plus yang masak sekalian. Tugasnya mbah ngapain? Tugasnya mbah apa? Duduk manis. Terus kumpulin putu nih putu nih kafe kumpul sabelnya fitrah, gitu kan? Tak ngejani sih, gitu kan? Ini, bapakmu sih jenenge iki. Dek cilik kuwi, masya Allah, keren. Itu, gimana? saya baru paham setelah ilmu nih, oh gitu ya. Kisahkan itu, bapakmu dek cilik kuwi, ndak pernah jaluk duit kuliah. Kuliah itu loh, sekolah kalian ketemu MS kontel. Keren orang. Masya Allah bapak, ya Allah. Anaknya kagum banget. Kagum, coba bapak yang cerita di itu. Kenapa? Gitu. Itu. Iya. Gitu. Nah maka mbahnya yang cerita. Sama dengan guru saat nanti. Silang, jadi misalnya guru itu muridnya 5. Maka kali-kali disilang guru yang orang lain ngajar di sini. Untuk apa? Menceritakan kehebatan gurunya sehingga nanti anak itu mengagumi gurunya. Ini juga trik yang baru akan kami launching. Masya Allah. Dari bocorkan dulu, ini bisa pakai sih. Itu dengan saling menceritakan kehebatan. Jadi kan guru atau guru itu harus tahu kelebihannya sehingga menjadi bahan cerita buat murid lain biar mengagumi begitu, paham ya? Karena nanti kalau anak sudah kagum sama gurunya, apa yang terjadi? Ya dia akan mencintainya dan mengikuti perintahnya, nurut lah maksudnya. Gitu, paham ya? Nah sekarang pertanyaan begini, bagaimana kita setiap hari bisa memberikan anak makin kagum sama kita, bahkan 24 jam bisa membuat anak kagum sama kita tanpa bercerita. Kalau cerita kan kadang dikaitin dengan kita yang cerita, ya kan? Mau nunggu suami kita yo masih capek ulang-ulang gitu ya, nunggu mbak nunggu lebaran kan gitu ya misalnya, lama kan gitu, atau sebulan sekali ke rumah mbak gitu kan. Tapi bagaimana cinta itu, kekaguman itu bisa ditanamkan setiap saat ketika ketemu sama ibunya, ketika ketemu sama ayahnya. Gimana caranya? Episode berikutnya ya. Sekarang aja deh kelamaan. Oke, kelamaan. Ada. Nih. Ya, jadi coba. Coba ikuti saya. Setiap anak punya ruang cinta. Siapapun yang mengisinya akan dia cintai. Yang ngisi Superman mencintai siapa? Yang ngisi Polro beda ya. Oke. Nah, usahakan yang mengisi siapa orang? Gurunya. Itu yang dilihat. Kalau yang dilihat kan dikisahkan. Sekarang yang di sini. Ini semua bisa membuat anak kagum kepada kita. Maka ini harus sering kita berikan. Makin sering kasih pujian, tapi jangan pujian kosong. Tapi kasih pujian walaupun itu sekecil apapun kebaikan, seremeh apapun kebaikan, puji itu. Kemudian kasih hadiah. Makin tanpa syarat makin bagus. Kalau ada lagi bermasalah, itu sekarang apa anak saya semua baik-baik saja, ada yang rotok belok-belok gitu ya, ada itu. Sampai sekarang masih saya recovery itu. Dan alhamdulillah kemarin langsung jadi, terus langsung melejit shock begitu. Saya langsung pengen pengembangan bakat nih, ke robotik. Saya mau sekolah internasional. Maksud begitu, ngeri nih, ngeri
sorry malah. Tapi gini, dari orang yang bermasalah itu, nanti tadi sampai kita begini, orang bermasalah itu langsung kita berikan hadiah tanpa syarat. Jadi kita pernah nggak tuh lihat anak beling gitu, terus dipotong angel, nggak dipandani bantah gitu ya, terus pokoknya wes air, terus lari emosi gitu. Itu tiba-tiba kita beli sesuatu, kita nyalin, tak kasih gitu. Duh, apa gitu? Apa gitu? Mesti gitu. Enggak ada apa-apa, tenang aja. Ini sebagai bentuk sayang Bapak ikut sama kamu. Ya Allah, ada loh anak buding itu sampai ini Pak, sampai dia tuh dolanan motor itu sampai wah apapun itu. Ngedel motor bapaknya dikasih, aku pengen mau di motorku ini, roh dikasih lesu, marah-marah, komplain dulu, dirusak-rusak kamar gitu kan. Habis itu keluar nggak pulang-pulang gitu. Ada yang begitu? Nggak ada di sini ya. Tapi di sana ada. Iya. Tapi kemudian bapaknya tuh gini tuh. Jadi pas dia nggak pulang beberapa hari, terus motornya tuh letak, motor yang dia cintai itu letak gitu. Dia mencintai motornya tapi letak gitu. Nah, karena harus dipakai acara-acara gitu kan, keluar kota. Habis itu sampai di rumah dia sampai tidur. Terus bapaknya ngasih hadiah tadi. Bukan, dicuci. Lah orang dikei. Udah tunggu motor aja kalau bisa gitu ya. Terus pakai jurus ini hadiah gitu ya. Betul tuh, dicuci kan motornya sampai kinclong banget. Padahal bapaknya nggak pernah nyuci motor. Nah, saking makalnya kalau motor ini mau kan, motornya malah rusak sisa gitu ya. Tapi enggak, motor itu dicuci bersih, kinclong. Terus anaknya bangun, dia cuma dulu. Dia tanya sama Yesus, motor mesti membagi motorku. Kalau bapakku saya tak semeni, saya tak anu gitu ya. Dia protes tuh. Akhirnya setelah itu bertobat dia. Maksudnya itu caranya Nabi. Nabi itu gitu, kalau lihat orang bermasalah itu kayak gitu. Pernah kan ada kisah gini, kadang-kadang suka terburu-buru. Jadi saya sebutkan, ini penting Bu. Jadi gini, ini namanya apa? Cinta. Apa cinta itu diberikan dengan tadi ujian, hadiah dan ini. Nah, saya sambil berdiri aja Bu ya, biar semua bisa jelas itu ya. Oke. Jadi gini, ini kamu tak saya tambah sedikit waktunya boleh ya? Oke, gini. Jadi Nabi itu ketika dalam riwayat ditodong, serahkan hartamu. Tapi perampok ini nggak tahu diri. Kenapa? Dia sendirian. Sementara Nabi itu bersama dengan pasukan terbaiknya. Ada pengawal, bahasanya pas pampres. Ya, gitu. Mesti pasukan terbaik. Bahkan Nabi pun juga bela dirinya bagus ya. Bagus, bisa ngelain pegulat terbaik, ya kan? Serahkan hartamu. Lihat orang bermasalah. Banyak orang merespon dengan apa? Satu nasihat, betul nggak? Satu apa? Nasihat. Apa? Saya suka cara apa Bunda? Nasihat. Nasihat mentok dikandani orang iso naik menjadi apa? Ketegasan. Apa? Ketegasan itu bisa amarah, betul tidak? Sanksi, betul tidak? Ancaman, betul tidak? Itu ketegasan. Kalau nasihat ya sekedar motivasi, menyemangati. Nek minggu, nek ora sholat, ya. Wis sholat tuh nganu, nek sholatmu beres, wi masa depanmu mesti beres. Nek sholatmu kuwi ora beres, mesti masa depanmu ki mesti ora beres. Yo sholat yo ya. Stop. Nek sholatmu apik nek, jaga sholatmu, Allah akan jaga yang lainnya, termasuk masa depan. Begitu. Nah, itu nasihat, motivasi. Nah, Nabi tidak menakini nasihat. Nabi juga tidak memberikan ketegasan. Mau nasihati bisa nggak Nabi? Bisa. Mau berlaku tegas, menangis, tak begitu? Bisa. Mau menyuruh pengawalnya bisa? Bisa. Tapi Nabi tidak memberikan nasihat dan tidak memberikan ketegasan. Apa itu? Yang diberikan cinta. Apa? Kasihkan harta. Apa yang dilakukan?
diambil hartanya, silakan kasih semua itu. Masa saya cibur saya? Nah gitu kan, gitu. Wabeh, saya kasihkan. Yang kedua, dan dia dibiarkan selamat meninggalkan rombongannya. Kira-kira sahabat gemes sama boten? Gemes, nabiku kekasihku ditodong, kurang ajar weh, nah gitu. Apalagi sama ada Umar bin Khattab, mati weh, nah gitu. Iya nggak? Gitu. Tapi dia menghalang semua sahabat, jangan diapa-apain. Lalu kemudian pemuda ini dengan membawa harta yang banyak, dia sampai ke teman-temannya di kafilah. Dia dengan kekagumannya kepada yang namanya Muhammad tadi, diceritakanlah kebaikan itu kepada orang-orang. Aku ketemu orang yang aneh. Wes tak rampok, kudune aku ya diceluke pengawale rampung. Tapi aku dikiai. Dan aku mulai selamat delok iki ana kelang blas iki, gitu kan. Karena saking kagumnya, Bu, akhirnya orang tadi mencintai Muhammad. Dia langsung menemui orang tadi Muhammad. Oh ternyata dia nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah, keren banget. Berubah nggak ada orang yang bermasalah. Nah maka nanti kalau misalnya kita ketemu anak yang sebelum balik bermasalah, gak usah banyak nasihat tuh kalau 7 tahun ke bawah, Anda nggak tahu. Kasih ini saja, selesai. Paham ya? Oke. Kemudian kalau usia 7 tahun ke atas bagaimana? Dia sudah bisa memahami mana baik mana buruk, betul atau tidak? Baru belajar. Maka jangan cuma dikasih ini, tapi dikasih juga nasihat. Tunjukkan ini baik, ini buruk. Selesai ya? Termasuk usia yang 7 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, termasuk orang yang SMA atau kuliah yang bermasalah. Maka caranya gimana? Kasih cinta, itu yang pertama. Yang kedua tetap dikasih nasihat karena sudah balik, itu hutang pengasuhan namanya. Jadi belum balik, sudah lewat balik tapi masih bermasalah, itu berarti hutang pengasuhan. Maka cara memperbaikinya ya tadi dengan cinta, berikan cinta. Kalau dia anak dablek ngeyel, wes ngegim terus, wes raglem ngewangi wong tua gitu ya, kandani bantah, wes ngene jaluk ngene kudu hio saiki sadesaknya kan gitu. Kali-kali Bu, kasihin hadiah. Betul nggak? Kok pernah itu ya, kayak gitu. Tapi tidak jadi ya, tapi juga apa? Cari kebaikan. Jadi jangan gelap gulita. Kalau sudah anak begitu kadang orang tua gelap gulita. Terus pokoknya anak kabur, gitu. Jangan. Mesti ada yang baiknya, itu harus dicatat, ditulis, diingat-ingat. Nah, kamu tuh Masya Allah punya bakat al-azimah, tapi bangga sama kamu. Apa itu Bi? Al-azimah itu tekad yang kuat. Kalau sudah punya rencana, itu mesti gak ditunda. Begitu. Itu bakat Bu. Ustaz Pahami punya bakat al-azimah. Kalau udah punya rencana seseorang ya taklukan, ulah asal gitu. Gak pakai gosewe, enggak begitu. Takluk betul, gitu. Itu bakat. Oh gitu ya. Buktinya apa Pak? Coba nek api ngoroti, mesti kowe ngentek di sini. Betul lah. Mungkin bakat ya dia, bakat. Cuman butuh dimaklumkan le. Coba belok liyane lagi. Nah, jadi nggak usah bicara baik dulu. Ya yo ngentek itu bakat, tapi bangga sama ibunya. Tapi yo latihan sabar ya Leo. Kayak adikmu kayak mau juga. Saya sabar gitu ya, berbagi empati gitu ya. Oke. Dinasihati, tetap dinasihati, tapi jangan dengan amarah. Takbir tokong take, wes tamat terus. Nah, jadi itu bukan nasihat itu, tapi ketegasan. Karena dengan amarah jangan. Orang anak yang bermasalah jangan ditegasi. Anak yang bermasalah itu dikasih apa tadi? Cinta. Kemudian dikasih apa? Tetap nasihat yang lemah lembut. Nanti lama-lama kita akan pulih. Bahkan sampai itu ulama mengatakan begini, sifat yang terluka, sifat yang kalau dibiarkan saja, gak dilukai lagi, dijaga, itu makin lama
makin membaik. Asal nggak ada yang mempengaruhi. Kenapa kok ada orang yang dijamah malah dadi? Itu karena ada yang mempengaruhi, tidak orang tuanya, mungkin temannya. Fiturnya begitu. Yang penting gini, dijaga jangan sampai ia terluka lagi. Dikasih apa? Cinta. Pas entek. Pas tanda-tanda sini. Ya. Kemudian setelah dikasih cinta, kalau dia di atas 7 tahun tetap dinasehati dengan lemah lembut. Nah, cinta itu detailnya bagaimana nanti insya Allah kita akan bahas di lain waktu kalau masih ada kesempatan untuk bertemu. Kalau nanti saya pulang meninggal, ya nanti kesampaian yang lain gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu, ya kan? Insya Allah. Baik, intinya kita sudah belajar bagaimana cara menghadapi ciri-ciri anak zaman now. Ya kadang-kadang suka bikin kita emosi. gitu ya. Paham ya? Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Masih ada pertanyaan lagi?